warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matil istiqlal biladina Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, utamanya nikmat iman wal Islam. Puji syukur kita itu marilah kita wujudkan dalam bentuk keadaan yang bagaimanapun ada pada kita. Kita tetap berupaya semaksimal mungkin agar senantiasa bisa intisalul awamirillah wa jadinahul nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan.
larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini tatkala negaranya dijajah bangsa lain begitu hebat dalam rangka memperjuangkan kemerdekaannya? Katakan bangsa-bangsa lain yang pernah menjajah negeri ini, di antaranya adalah bangsa Belanda, bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, bahkan yang terakhir ada bangsa Asia yang juga menjajah negeri ini, yaitu bangsa Jepang. Portugis datang ke negeri ini pertama kali di tahun 1512. Kemudian Spanyol di tahun 1521, Belanda di tahun 1596, kemudian Inggris datang sampai 2 kali. Artinya ketika negeri ini dijajah Belanda, pernah Inggris menguasai, mengusir Belanda, akhirnya menguasai Indonesia. Namun pada akhirnya Inggris pun menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Yang terakhir di tahun 1942, di bulan Maret, negeri ini dijajah oleh bangsa Jepang, yaitu bangsa Asia sendiri. Hadirin, pada kesempatan khutbah Jumat pada Jumat yang lalu, saya pernah menyampaikan 2 buah ayat Al-Quran. Yang pertama adalah surah kedua Al-Baqarah di ayat 218. Di antara lafal ayatnya, karena tidak saya ambil seluruhnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wajahatu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ternyata hadirin, mereka yang berjuang di jalan Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan juga akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 20, surah ke-9 At-Taubah ayat 20, di antara lafal ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan
faizun. Shadaqallahul adzim. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, perjuangannya itu melalui harta, bahkan jiwa atau nyawa sekalipun. Mereka itu adalah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ternyata apa hadirin, di ayat yang kedua saya baca, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu paling tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka akhirnya Rasulullah SAW memang sangat mencintai kota kelahiran dan kota tempat tinggalnya, atau bisa dikatakan negara kelahirannya atau negara tempat tinggalnya. Nabi tinggal di kota Mekah, Nabi lahir di kota Mekah dan tinggal di kota Mekah selama kurang lebih 53 tahun. Kemudian Nabi terpaksa hijrah ke Madinah lantaran memang diusir oleh kaumnya kafir Quraisy. Nabi bersama kaum muslimin diusir dari Makkah. Sampai-sampai Nabi menyatakan, laula anna ummati akhrajuni minki masakantu ghairati. Nabi mengatakan seperti ini kepada kota Mekah. Jadi kota Mekah diberitahu, seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, tidak mungkin aku bertempat tinggal di kota atau negara selainmu. Ternyata Rasulullah mencintai kota kelahirannya dan kota tempat tinggalnya. Dan di saat Rasulullah sampai di kota Mekah, sampai di kota Madinah yang saya maksud, tatkala beliau menginjakkan kaki yang mulianya, Rasulullah mendoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma habbib ilaina al-madinata kahubbana Makkata aw asadda. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah ini sebagaimana kami mencintai kota Mekah atau bahkan melebihi. Jadi hadirin, kalau kita melihat ini, Nabi begitu cintanya kepada kota tempat tinggal beliau yang kedua, yaitu Madinah. Berarti Nabi memang mencintai kota kelahiran atau negara kelahirannya dan kota tempat tinggalnya atau negara tempat tinggalnya. Maka ba'dul ulama, di antara para ulama, ada yang menyatakan hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Oleh karena itu hadirin, begitu hebatnya umat Islam ketika berjuang membela tanah airnya yang dijajah, itu tiada lain mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW yang mencintai kota kelahiran dan mencintai kota tempat tinggalnya. Hadirin, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan kelahiran
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, karena saat ini tanggal 28 Safar, Rabiul Awal tanggal 1 jatuh pada hari Isnin. Rasulullah kelahirannya memang pantas dihormati, memang hendaknya dihormati. Siapa yang menghormati hari kelahiran baginda Nabi kalau tidak kaum muslimin itu sendiri? Dalam kitab Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang sering kita mendengarnya, di sana ada kalimat yang menyatakan Wada'atil Habibah Sallallahu Alaihi Wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Tatkala baginda Nabi lahir, Nabi dalam kondisi bersujud merupakan penyampaian pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur kepadanya atas kelahiran beliau di dunia ini. Dan dijelaskan bahwa Nabi lahir dalam kondisi tampan bagaikan bulan purnama dalam kondisi sempurna. Maka akhirnya ada syair kuno yang menyatakan Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad itu memang manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Baginda Nabi Muhammad itu kalau dibanding dengan manusia lainnya bagaikan mutiara yang berada di tengah-tengah batu. Mutiara adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Batu-batuannya itu adalah manusia yang ada di seluruh dunia ini. Ini ma'asyiral muslimin rahimahullah. Bagi barang siapa yang ikut mendonasikan peringatan Maulid Nabi, kalau kita membaca kisah-kisah klasik yang pernah kita dengar dalam kajian-kajian keagamaan, di antaranya permasalahannya akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah yang pernah terjadi pada seorang yang miskin. Dia memperingati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai dia harus mengumpulkan sepeser demi sepeser uang. Setelah terkumpul, digunakan membeli domba disembelih untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua anaknya yang masih kecil ternyata tatkala bapaknya menyembelih domba itu ikut serta. Apa yang terjadi ketika bapaknya pulang ke rumah? Terlebih dahulu ternyata dua anaknya itu mengatakan, ayo mas, sampai yang seperti bapak tadi, sedangkan saya kambingnya. Dan ternyata pedang yang untuk membunuh domba itu tertinggal. Akhirnya
pedang yang digunakan untuk membunuh domba itu digunakan oleh kakaknya untuk menyembelih adiknya. Sehingga apa hadirin? Karena memang orang ini mengundang baginda Nabi Muhammad SAW ke rumahnya. Akhirnya apa hadirin? Ketika beliau mau datang ke rumahnya, oleh malaikat Jibril, maksudnya oleh Allah melalui malaikat Jibril diperingatkan bahwa orang yang mengundang kamu itu sekarang dalam kondisi kesusahan. Akhirnya apa hadirin? Rasulullah pun berdoa kepada Allah agar kesusahannya dihilangkan. Dan akhirnya ternyata anaknya yang ditemukan dalam kondisi sudah meninggal itu, di saat Rasulullah sebelum nyampe ke rumahnya, ternyata hidup kembali atas doa baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirin yang ikut mendonasikan acara peringatan Maulid Nabi di masjid ini yang akan datang, permasalahan-permasalahannya diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena terbatasnya waktu hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya pada pribadi saya sendiri, umumnya kepada jemaah sekalian. Allah Ta'ala yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Shadaqallahu adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Wa turabbir rahman wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah liman jahada wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu ta'ala al-fadil al-rashidin Nabi Bakr Usman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radallahu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar. Allahumma bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama
Allahumma salimna wal muslimin warahmata wal muslimin wa'afina wal muslimin waqina wa iyyahum sarra masaibid dunya wad din ya tabial bala ya Allah ya tabial bala ya Rahman ya tabial bala ya Rahim idfa anna min bala'id dunya wad din wal akhirah Allahumma sahhil umurana umur dunya wad din wal akhirah wa hassin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurkum wa